Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan khusus yang mana kita akan membahas tentang materi ataupun mata kuliah pengantar Qawaid al-Fiqhiyah. Ini pertemuan yang ke-1. Pada pengantar Qawaid Fiqhiyah pertemuan yang ke-1 ini kita mulai dari pengertian. Secara bahasa atau etimologi, kaidah fikih itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah yang bahasa Arabnya adalah qawaid. Qaidah jamaknya qawaid. Dan kata fiqih atau fiqhiyah di dalam kalimat tadi. Kata qaidah atau qawaid secara bahasa atau etimologi berarti asal atau asas, yang berarti asas, landasan, dasar, basis, ataupun pondasi. Sedangkan arti fikih, kata fikih secara etimologi adalah pemahaman. Jadi arti fikih itu secara etimologi adalah pemahaman. Secara istilah atau terminologi, kaidah fikih atau qawaidul fiqhiyah adalah ketentuan pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya. Ini adalah pengertian secara istilah yang diambil, yang bersumber dari kitab Al-Mahalli. Kita lanjutkan. Sejarah ilmu kaidah fikih. Kaidah fikih atau qawaidul fiqhiyah itu ada fase sejarahnya, ada fase-fase pertumbuhan, ada fase-fase yang mulai tumbuh berkembang dan sebagainya. Ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase kemunculan dan berdirinya. Fase kedua adalah fase perkembangan dan pembukuannya. Dan fase ketiga adalah fase kemajuan dan sistematikanya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fase kemunculan dan berdirinya. Dimulai dari zaman Rasulullah SAW hingga akhir abad ketiga Hijriyah ataupun abad ke-9 Masehi. Banyak hadis Nabi yang bisa dikategorikan sebagai kaidah fikih. Bahkan terdapat hadis Nabi yang dapat diberlakukan langsung sebagai kaidah-kaidah fikih tanpa ada perubahan. Seperti hadis al-kharaju bid-dhamani, yang artinya adalah orang yang menikmati hasil sesuatu bertanggung jawab atas resikonya. Dalam hadis lain ada lagi, yakni la dharara wa la dirar, yang artinya adalah tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Itu dari hadis Nabi. Berarti fase kemunculan usul qawaidul fiqhiyah itu dimulai dari fase di zaman Rasulullah SAW. Kemudian setelah pada masa Nabi, kemudian sepertinya halnya hadis, terdapat beberapa asar atau perkataan sahabat yang dapat dikategorikan sebagai kaidah fikih. Salah satunya adalah perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa perkataan beliau? Maqati'ul huquqi 'inda syurut. Artinya, putusnya hak bergantung pada syarat yang diperbuat. Masih dalam fase kemunculan dan berdirinya ini, fase pertama. Selanjutnya, setelah masa Nabi, masa sahabat, selanjutnya kaidah fikih semakin bertambah dan berkembang. Akan tetapi masih berserakan
dalam berbagai kitab fikih. Jadi belum ada di satu padukan. Seperti dalam kitab terdapat pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang dapat dikategorikan sebagai kaidah fikih. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk dari tabi'in. Termasuk dari tabi'in yang mana beliau di dalam kitabnya ada kaidah fikih yang bisa diambil, yaitu manzilatul imami minar ra'iyyati manzilatul waliyyi minal yatimi. Artinya, kedudukan pemimpin atas rakyat sebagaimana kedudukan wali terhadap anak yatim. Jadi pada fase 1, fase kemunculan dan berdirinya dari kaidah fikhiyah ini, ada masanya masa Nabi, era sahabat, kemudian ada fase tabi'in sampai dengan akhir abad ketiga Hijriah. Nah, kemudian masuk kepada fase perkembangan dan pembukuannya. Fase kedua, fase perkembangan dan pembukuannya. Dimulai dari abad keempat Hijriah atau abad ke-10 Masehi sampai lahirnya kompilasi hukum Islam pada masa Turki Utsmani pada abad ketiga Hijriah atau 19 Masehi. Masa ini termasuk masa taklid. Pada masa ini kitab-kitab fikih sudah sangat banyak. Masing-masing mazhab fikih memiliki kitab pegangan tertentu dan menyebabkan para ulama tidak melakukan ijtihad mutlak. Mereka lebih tertarik membuat kaidah-kaidah usul, menulis usul fiqh, termasuk merumuskan kaidah fikih. Masa ini adalah masa keemasan penulisan usul fiqh dan kaidah fikih. Jadi, pada masa yang kedua ini, walaupun dimulai dari abad keempat Hijriah atau abad ke-10 Masehi sampai abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi, walaupun tidak terjadi ijtihad mutlak, ternyata hikmahnya adalah mereka, para ulama, lebih memfokuskan kepada kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih. Maka pada masa inilah menjadi zaman keemasan dari kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih. Masa keemasan dari pembukuan kaidah-kaidah fikih tepatnya terjadi pada abad ke-8 Hijriah. Seperti kitab Al-Ashbah wan Nazair karya Ibnu Mulaqtin dan Al-Qawaid, ini Al-Qawaid karya Abu Bakar Al-Hisal, dan puncaknya adalah pada abad ke-10 Hijriah dengan kelahiran dari kitab Al-Ashbah wan Nazair karya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi itulah fase perkembangan, fase kedua, perkembangan dan pembukuannya. Masuk kepada fase ketiga, yakni fase ketiga dari perkembangan dan kemajuan dari qawaidul fiqhiyah. Fase ketiga ini adalah fase kemajuan dan sistematikanya. Dimulai dari kelahiran majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, kompilasi hukum Islam di masa Turki Utsmani, yang merupakan hasil usaha para ulama Turki di zaman Sultan Abdul Aziz Khan Al-Utsmani, yang ditetapkan pada tanggal 29 Sya'ban 1292 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 September 1875 Masehi, yang terdiri dari 1851 pasal dalam bidang muamalah dan hukum acara peradilan. Jadi pada fase ketiga ini sudah masuk pada fase kemajuan dan sistematikanya. Lantas, setelah kita mengetahui sejarah dan fase-fase perkembangan dari kaidah fiqhiyah ini, apa sih manfaatnya? Apa sih urgensi kaidah fikih terhadap perkembangan ilmu fikih? Apa sih pentingnya kaidah fikih terhadap perkembangan ilmu fikih? Qaidul fiqhiyah
telah disepakati menduduki kedudukan kedua dalam disiplin ilmu syariah setelah usul fiqh. Dengan berpegang kepada rambu-rambu yang tertata di dalamnya, para mujtahid akan lebih sistematis dalam mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah pada lingkup satu kaidah besar yang nanti dicabangkan pada kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, jadi itulah urgensi ilmu fikih terhadap urgensi qawaidul fiqhiyah terhadap perkembangan ilmu fikih, atau lebih mudahnya adalah dia adalah seperangkat alat atau metode agar bisa menghasilkan buah, yakni buahnya adalah ilmu fikih-fikih praktis hasil terapan dari kaidah-kaidah tersebut. Nah, kemudian urgensi fikih terhadap perkembangan ilmu fikih, banyak fuqaha berkata di sini ada para fuqaha berkata, man ra'al usula kana haqiqan bil wusul wa man ra'al qawaida kana haliqan bidrakil maqasid. Artinya, barang siapa memelihara usul, maka ia akan sampai kepada maksud, dan barang siapa memelihara qawaid, maka ia selayaknya mengetahui maksud. Jadi kalau sudah tahu kaidah fikih, maka akan tahu maksud dari hukum tersebut. Kemudian di dalam kitab Faraidul Bahiyah, di sebuah nazm dikatakan, innama tudbitul fiqhu bil qawaid fahifzuha min a'zamil fawaid. Sesungguhnya cabang-cabang masalah fikih itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fikhiyah, maka menghafalkannya sangat besar faedahnya. Jadi itulah tadi urgensi dari ilmu fikih, ilmu qawaidul fiqhiyah terhadap perkembangan ilmu fikih. Jadi untuk bisa mengembangkan fikih, masalah-masalah fikih, yang masalah-masalah fikih adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan tindakan manusia, tindakan umat, maka butuh kaidah untuk bisa mengambil hukum dari tindakan tersebut, dan itulah kaidahnya adalah disebut dengan kaidah fikih. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.